Kedepannya banyak sekali akan terjadi kematian akibat daripada tanda binatang 666 yang ada di dalam suntikan vaksin C19 itu. Itulah tanda binatang yang tertulis di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, di mana semua orang yang tidak menerima tanda itu tidak bisa membeli dan menjual, tidak boleh pergi kemana-mana, dan itu ialah wajib diberikan, tidak kira kecil, besar, tua, dan muda, semuanya harus menerima tanda itu. Suntikan yang sudah diberikan beberapa tahun yang lalu itu menjejaskan kesehatan, memberikan efek kepada manusia, dan sudah dapat dilihat pada saat ini di mana banyak masalah kesehatan terjadi, banyak masalah kesehatan timbul, keletihan, kelelahan, kelemahan tubuh, immunity menurun akibat daripada penerimaan suntikan itu. Suntikan itu memang sangat berbahaya bagi tubuh. Suntikan itu membuat kesehatan manusia menurun secara drastik sekali penurunan, Bapak Ibu. Dan dapat dilihat sudah kan kesannya pada saat ini. Ada yang tiba-tiba mati, meninggal, sakit jantungan, dan sebagainya. Tiba-tiba saja meninggal. Semuanya itu daripada suntikan tanda binatang 666 tersebut. Tidak mengira tua dan muda, Bapak Ibu. Yang muda saja tiba-tiba meninggal. Itu adalah tanda binatang suntikan itu yang sedang berjalan. Kesannya itu sedang berjalan bagi setiap orang yang sudah menerima tanda itu. Bayangkan Bapak Ibu, jika mati secara tiba-tiba sebelum pun terjadi, sebelum pun ada pertobatan di dalam hati manusia, dan nyawanya tiba-tiba diambil, mati secara tiba-tiba. Sedangkan suntikan itu adalah suntikan Lucifera yang mengubah DNA manusia ilahi. Jadi bayangkan jika kematian itu datang secara tiba-tiba tanpa ada pertobatan dan tanpa mengetahui bahwa tanda binatang itu sesungguhnya sudah ada di dalam suntikan itu, betapa sayang sekali roh, jiwa, pribadi orang itu, Bapak Ibu. Tapi apabila Anda menyadari bahwa suntikan itu sesungguhnya adalah tanda binatang 66 yang sudah merusak DNA ilahi manusia itu, dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, di dalam penyesalan yang sungguh-sungguh dengan tangisan di hadapan Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamatmu. Pada waktu sekalipun diambang kematian, hukum penalti itu akan berjalan, hukum penalti itu akan terjadi atas pribadi orang itu, diselamatkan. Sekalipun menjadi bayi-bayi, hanya bayi-bayi rohani di taman Firdausnya, tetapi jika ada penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh diambang kematian, hukum penalti itu akan terjadi, akan berlaku atas pribadi orang tersebut. Sadar maupun tidak sadar, banyak manusia yang mengalami kekosongan di dalam hatinya. Walaupun secara tubuh dagingnya ini bekerja, bergembira, melakukan aktiviti hariannya seperti biasa, tetapi pada saat dia berbaring di tempat tidurnya, melihat ke arah dinding, itu adalah satu pandangan yang kosong, dengan hati yang kosong. Tanah seperti tanah yang kering, tandus, berdebu, dan gelap, karena tidak ada aliran-aliran air yang hidup mengalir di dalam hatinya, dan sudah tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, karena tidak ada aliran-aliran air hidup yang mengalir di dalam hatinya lagi. Seperti itu kekosongan yang dialami oleh manusia pada saat ini di muka bumi ini. Dan hati Tuhan itu sangat sakit sekali, karena yang menguasai di dalam hati manusia itu
bukan lagi Roh Kudus, Roh kebenaran, melainkan si pembinasa keji itu yang ada di dalam suntikan vaksin itu memutuskan koneksi manusia itu dengan Tuhan sendiri. Tetapi hanya apabila Anda menyadari bahwa hati Anda seperti tanah yang kering dan tandus itu, yang merindukan aliran-aliran air yang hidup, dan menyadari bahwa Anda merindukan aliran-aliran air yang hidup itu, yaitu firman Allah itu sendiri, dan datang kepadanya di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Oleh pertobatan yang sungguh-sungguh berani datang ke hadiratnya, berani datang kepadanya, memohon pengampunan sebesar apapun dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh manusia itu. Bertobatlah hai manusia. Tahukah Anda keadaan hati Anda yang tandus kering-keringnya itu merindukan aliran-aliran air yang hidup di dalam hati? Datanglah kepadanya dengan kerendahan hati. Ia masih memberikan waktu dan kesempatan. Alami pertobatan itu sungguh-sungguh di dalam hatimu, dan Anda akan menerima kembali aliran-aliran air yang hidup mengalir di dalam hati kita ini. Karena ia rindu, Bapak Ibu, ia rindu Anda untuk kembali kepadanya. Betapa ia sangat mengasihi manusia ini, Bapak Ibu, sekalipun mereka yang sudah menerima tanda binatang itu. Hanya bertobatlah dan membaliklah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Haleluya. Hanya seperti ini, Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan seperti itu sekali hati Bapak itu, Bapak Ibu. Seperti itu sekali hati Tuhan itu, Bapak Ibu. Tidak menginginkan satu pun anak-anaknya itu binasa, tetapi manusia dijebak oleh tanda binatang itu yang mematikan, yang membinasakan manusia itu sendiri.